wa nabiyul mujtaba sallallahu alaihi wa ala ali baitihi sadati syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'd, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa waraqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu Tanjung Rambutan, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, sepenuh mulut kita mengucapkan puji dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat besar rahmat dan nikmatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunannya dan dijauhkan daripada murkanya, amin ya rabbal alamin. Itu selalulah kita bersyukur hendaknya dalam setiap keadaan dan munasabah, khususnya di awal-awal memulai ajaran. Kita panjatkan puji dan syukur kepadanya. Mudah-mudahan akan memahami dan dikuatkan pula untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut namanya membuat kita berdoa dan salawat dan salam kita berbuah syafaat darinya di akhirat nanti. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selanjutnya doa kita pula untuk para orang tua kita, para saudara mara, karib kerabat, para teman dan sahabat, guru-guru kita yang telah mengajar, para ulama, serta seluruh kaum muslim dan muslimat yang mudah-mudahan yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah sampai mendapatkan husnul khatimah, dan yang sudah mendahului mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat dan nikmat serta ampunan dosa dan dilapangkan kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang pada kesempatan ini kita belajar melalui kitabnya Al-Qawaid atau Risalah Al-Qawaidu Al-Arba'ah. Sama-sama kita ketahui risalah beliau selalu berkisar tentang masalah tauhid dan mengingatkan dari lawannya itu syirik, karena ini adalah beliau berada di zaman di mana orang banyak yang tidak memahami hakikat daripada tauhid ini, karena mereka tenggelam dengan berbagai syubhat yang dibawakan oleh orang-orang yang kurang berilmu. Akhirnya makanya pembicaraan beliau banyak tentang masalah tauhid ini. Kan kita pun barangkali sebelum kita mempelajari yang seperti ini, dulu kita meyakini asal sudah mengakui Allah pencipta, dah selesai. Soal orang nak berbuat apa, ya berkeyakinan masuk palasi ke rumah, ada yang sakit, bunyi burung gagak, ada yang mati. Kena ya dong, banyak keyakinan-keyakinan yang a'udzubillah ternyata bisa menggugurkan tauhid kita, membatalkan amal-amal kita. Alhamdulillah Allah bukakan pintu ilmu, dan Syekh rahimahullah ta'ala tidak lepas daripada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pahaman As-Salafu As-Salih, termasuk kitabnya Al-Qawaidu Al-Arba'ah ini. Kaidah pertama kemarin, kalau masih lupa,
Al-qaidatul ula, bahwa orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah yang dulu memerangi Nabi atau diperangi oleh Nabi, sama-sama dengan kita mengakui bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Dia yang memiliki langit dan bumi, yang mengatur semuanya. Tetapi mereka tetap belum dikatakan Islam, belum dikatakan beriman. Berarti ada masalah dengan mereka? Iya. Apa masalahnya? Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mengucapkan la rabba illallah, mereka sama. Dan sayangnya ini pula lah keyakinan banyak para petinggi agama kita di hari ini, sehingga banyak yang paham-paham liberal, sekuler, ingin mengatakan kan sama-sama menyembah Tuhan yang satu. Yahudi Tuhannya, Yahudi Tuhannya, bang, Yahudi Tuhannya siapa? Allah. Apa ragu bang? Ada Tuhan lain Yahudi? Orang Yahudi siapa yang disembahnya? Allah. Apa ragu bang? Hah? Nasrani yang disembahnya? Allah. Nah, mau bezo-bezo keneknya kan? Orang kita bilang Allah, mereka bilang Allah kan? Tapi kalau Nasrani Arab, tetap Allahnya. Di Indonesia berubah jadi Allah. Nah. Kemudian orang Islam menyembah Allah. Kalau gitu, sama-sama aja lah kita. Natal bersama kita, Idul Fitri bersama kita. Pergi sinagog sama-sama kita. Akibat tauhid yang tak duduk ini. Jika tidak ada wala dan bara. Alasannya apa? Sama-sama menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Yang lebih beritulah, dah agama Hindu pun sama aja nya. Nomo bezo aja yang wedin. Berarti Konghucu sama aja atau pekong. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah semua. Kalau kita tidak belajar tauhid seperti itu jadi yang seperti itu. Nanti Natal bersama. Lo dulu lain jago gereja waktu Natal sudah itu. Lah jadi pengurus gereja lah. Jadi panitia. Sallallahu alaihi wasallam ya. Ini akibat tauhid tidak duduk masalahnya. Jadi mengakui tidak ada Tuhan selain Allah sudah cukup. Padahal bagi Allah belum cukup. Buktinya apa? Buktinya apa? Kayak pertama tadi. Mereka masih memerangi Rasulullah dan para sahabat. Itu bahasa Syekh, mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena belum bertauhid, belum menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau buktinya sudah banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti yang oleh Syekh, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan, siapakah yang telah mendatangkan rezeki bagi kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sama'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, yang menghidupkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, menghidupkan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbilul amra, siapa yang mengatur sistem alam raya ini? Fasayaquluna Allah. Mereka semua mengatakan Allah. Tidak ada keraguan pada mereka. Taib. Faqul afala tattaqun. Kalau begitu kenapa kalian tidak mau bertakwa? Artinya tidak mau mengikuti perintah, tidak mau meninggalkan larangan. Perintah Allah apa? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, jangan menyekutukannya. U'budullaha wajtanibut taghut. Sembah Allah, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah pertama. Apa tadi bang kaidah pertama? Orang-orang kafir Quraisy tetap meyakini tidak ada pencipta kecuali, tidak ada Tuhan, maksud kita tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi tetap belum
Islam. Tetap belum Islam. Apa sebab? Kenapa mereka tidak sebut Islam? Karena masih menyembah selain Allah. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah? Sebab mereka mengerti kalau diucapkan itu tidak ada Lata, tidak ada Uzza, tidak ada Hubal, tidak ada Yaguth, tidak ada Ya'uq, tidak ada Suwa. Semua sudah Suwa itu. Jadi harus ditinggalkan itu. Ini yang mereka tidak mau. Ini yang mereka tidak mau. Sampai sekarang kalau kita ngaji tauhid ini, tidak ada lagi kuburan, tidak ada kuburan keramat, tidak ada lagi gulu-gulu kepada Habib. Ini menghafal nama anak Habib aja masuk surga. Habib yang bahlul lebih afdal daripada 70 orang ulama. Ini wangi ke ulama. Tentu Habib yang jahil, preman lebih afdal daripada 70 orang ulama yang ahli ibadah. Ya begini, ini tidak ada. Kalau ada tauhid tidak ada lagi. Sebab apa? Sebab Habib yang paling dekat dengan Nabi tempatnya di mana? Neraka. Abu Lahab bang. Iya dah bang. Gara-gara tidak mengikut Nabi SAW. Bahkan Habib yang sayang pada Nabi, bantu dakwah Nabi, tempatnya mana? Di neraka. Memang diringankan azabnya, tapi masukkan kakinya di bara api, menggelegak otaknya. Enak? Enggak. Tidak diazab. Nah, tiba-tiba menghafal nama anak Habib aja jadi jamin masuk surga. Yang begini-begini kalau sudah belajar tauhid enggak ada. Jelas ya? Jadi rukuk dan sujud ia menjadikan ritual yang wajib. Ya, saya sudah jelaskan ini masalah ini kemarin kan. Kalau sempat orang melakukan secara spontanitas, bukan dijadikan ritualitas, maka kita tidak ingkari. Tapi kalau dijadikan suatu adab yang wajib, ini tidak beradab. Sama amat waktu Abu Ila ada video. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Al-qa'idatu tsaniyah. Jelas yang pertama? Ada komplain? Mau mengucapkan syahadatnya Ustaz ni. Ya, mengucapkan syahadat. Nah, tapi tetap melakukan syirik karena mereka barangkali tidak paham konsekuensi daripada syahadat itu. Kalau orang-orang Quraisy paham maknanya, mereka tidak mau mengerjakannya. Apalagi mereka berkuasa waktu itu. Al-qa'idatu tsaniyah. Kaidah yang kedua dari 4 kaidah. Annahum yaqulun, mereka siapa? Orang kafir Quraisy mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidak berdoa kepada mereka. Siapa mereka itu? Ya Tuhan-Tuhan mereka itu, patung-patung itu, berhala-berhala itu. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak pula menghadap kepadanya. Tidak berdoa dan tidak pula menghadap kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali hanya sekedar untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Wasyafa'ah, dan supaya membantu hajat kami di sisi Allah. Syafaat artinya apa? Asy-syafa'ah pertolongan, al-ma'una. Yaitu kalau diberikan, misalnya saya melamar kerja lalu diberikan syafaat oleh koneksi atau kenalan atau siapa aja, atau calon mertua misalnya, itu namanya syafaat. Yang patutnya tidak lulus kadang lulus, atau patutnya diundur penerimaan jadi tidak diundur, yang patutnya banyaklah. Jadi syafaat itu kadang-kadang syafaat itu adalah membantu.
Jadi mereka menyeru Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu dua tujuannya. Satu, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk meminta bantuan mereka di sisi Allah. Minta bantuan mereka di sisi Allah. Di mana Syekh tahu ini? Saya pernah jumpa sama Allah. Di mana mereka? Di mana tahunya Syekh bahwa itu tujuan orang-orang kafir Quraisy itu? Bang, ini masalah gaib nih ya. Sembarang saya nuduh-nuduh hati orang. Kalau bukan karena Allah yang bongkar itu, kita nggak tahu. Tapi kalau Allah yang beritahu, wajib tidak kita percaya? Kalau Allah yang beritahukan, wajib tidak kita percaya? Ya wajib. Makanya Allah yang firmankan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang mengambil selain Allah awliya. Awliya jamak wali. Apa makna wali? Wali, pengurus. Wali murid yang ngurus murid, wali kelas yang ngurus kelas. Jadi wali yaitu yang mengurus urusan mereka selain Allah. Apa yang mau diurus? Yang nak punya anak, minta sama Allah, minta sama wali tadi. Yang nak dapat pekerjaan, pergi ke kuburan wali. Nak sukses dalam pendidikan, pergi ke wali tadi. Makanya kalau di Jawa kabar-kabarnya ada, kalau nak sukses di dunia politik, ke makam Sunan Kalijogo. Kalau nak Sunan Kalijogo ya, sukses di ekonomi, pergi ke Sunan Kudus. Apa sebab di sana ada PT Gudang Garam. Ya, di Kudus ya, itu di mana? Di Kudus ya. Kalau nak sukses di pendidikan ke Sunan Ampel katanya. Kira ke UIN Sunan Kalijogo kan, atau pergi ke UIN Sunan Ampel, bukan. Maksudnya ke kuburan-kuburan itu. Sampai mulai dibagi-bagi itu bagian ekonomi di sini bagiannya. Allah musta'an. Jadi mereka itu adalah bagian urusan-urusan. Jadi siapa orang-orang yang mengambil selain Allah para wali yang padanya urusan diserahkan, minta pertolongan-pertolongan, apa yang mereka lakukan? Qalu, ma na'buduhum. Mereka berkata, kalimat qalu ini tafsirnya. Jadi ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Berarti mereka mengakui tidak menyembah sebenarnya. Mengakui. Lalu kenapa mereka menyembah? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah patung itu, beribadah kepada patung itu, meminta dan berdoa kepada patung itu, tidak lain tujuannya kecuali hanya untuk liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk semakin mendekatkan kami pada Allah, mendekati kepada Allah. Terus yang mengabulkan siapa? Tetap Allah. Jelas? Sekarang saya ingin punya anak. Kamu tidak punya anak kan? Kalau saya ingin punya anak, akhirnya saya minta tolong uruskan kepada arwah Nabi misalnya. Lalu saya berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah, baligh hajati, sampaikan hajat saya. Untuk apa? Untuk punya anak. Kalau tanya ke duit tentu suang dia bini baunya kan dunia kan. Kalau tentu kagak Nabi kan. Nah, jadi ini amalan seperti ini sebenarnya saya berkeyakinan Nabi tak bisa beri anak. Sah? Tapi supaya Nabi menyampaikan ini pada Allah. Itu tujuan. Tafsir ini bukan mengada-ngada kita. Abu Raja Al-Utaridi ketika ditanya setelah Islam,
Berapa Tuhan dulu yang kalian sembah, atau kamu sembah? Di masa jahiliyah dia bilang 6 atau 7 ya, saya lupa 6 atau 7-nya. Belum murojaah juga nampaknya. 6 atau 7 katanya Ustaz. 7 ya. Nah, berapa yang di langit, berapa yang di bumi? Dia tahu. Yang di langit itu hanya satu, Allah. Selebihnya orang bumi semua. Terus bila engkau menghadapi masalah yang pelik yang tidak bisa ditolong kecuali oleh yang maha kuat, saat itu kamu berdoa kepada siapa? Dia bilang ke yang di atas. Ini yang di bumi tak bisa lagi diandalkan. Itu yang Allah sebutkan, wa idza ghasyahum maujun da'allaha mukhlishina lahuddin. Sah? Kalau sudah di laut mereka, hantu-hantu tadi tidak terpakai lagi. Baru mereka berdoa ikhlas. Kalau hanya kepada Allah baru ikhlas. Kalau berbagi-bagi belum ikhlas. Lalu Allah kabulkan. Allah kabulkan doa yang ikhlas. Doa orang ikhlas dikabulkan Allah? Iya. Sekalipun orang kafir. Ustaz hati-hati ngomong Ustaz. Masa doa orang kafir nanti tolong jangan direkam ya. Nanti orang-orang jangan nyari potong ya. Nanti dikiranya katanya orang kafir doanya mustajab katanya. Wali tidak mustajab katanya ya. Nah, tolong jangan ya, jangan dipotong. Sebab Nabi katakan ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada pembatas di antara doanya dengan Allah Subhanahu, hatta law kana kafiran, sekalipun orang kafir. Makanya orang Islam yang mengaji benar tak mungkin menzalimi orang kafir. Tapi banyak orang meledak-ledakkan itu yang tidak mengaji dengan benar. Itu yang hanya menganggap diri paling benar. Kalau mengaji benar, tidak mungkin orang Islam menzalimi orang kafir. Karena doa mereka, kalau mereka ikhlas berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Kan banyak di ayat itu. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Cuman masalahnya apa? Falamma najjahum, ketika doanya diijabah, lalu selamat ke daratan kembali, idzahum yusyrikun, balik lagi syirik. Itu yang masalahnya. Karena memang penyakit syirik ini kalau tidak digerinda, tidak dibawa eskapator, tidak mau hilang. Makanya harus dibongkar pasang. Memang turun mesin misalnya Pak Ji. Tidak turun mesin tidak amun. Asal nawu jule tumbuhan turun cak siani, cak asam. Takkan pernah subur tauhid itu. Memang harus dibuang semuanya ke akar-akarnya. Kalau perlu tanah diganti dengan tanah tauhid. Kalau tanah itu jule adus kena syirik tidak amun hilang dah. Waktu itu iya. Makanya ada kisah amat cerita di Pulau 7. Mana naik kapal situ enggak? Apa jana? Jadi harga lombang 5 sampai 6 meter katanya, angin utara. Jadi kapal itu udah bercampur makanan dengan semua udah bercampur dalam tuh. Oleh air udah masuk. Akhirnya ada yang gali, Bang. Ya Allah, kalau selamatkan kami nanti ada bantai kambingnya. Bernazar dia. Jadi bernazar di depan kawan-kawannya, nanti kalau kita selamatkan Allah, saya akan sembelih kambing nazarnya. Sampai di daratan, waktu itu ikhlas loh agaknya Bang. Akhirnya selamat mereka, alhamdulillah. Sampai di lautan di Natuna sana, di Midai. Sampai situ, lama di daratan, tanya kawan-kawan, aja mana kami yang potang di pacamai-camai awak dia lawitan bapak raronnya di daratan.
Jadi Allah dipermainkannya. Kenapa? Karena belum bersih. Belum bersih, hanya sesaat. Tapi kalau sudah taubat beneran dari sesirikan, dari kemaksiatan, tidak akan terjadi itu. Di pacame-camen wah dilawi deh. Wah pararonnya di dari la haula wala quwata illa billah. Ujung-ujung tak jadi nazarna. Allah musta'an. Itu modelnya orang kafir tuh, orang musyrik itu, karena belum hilang. Tapi ketika mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Andainya waktu itu berdoa, ya Allah, taubatlah saya dari syirik ini, kan itu kan bagus kan? Allah kabulkan. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mereka tidak menyembah, tidak beribadah, tidak meminta kepada berhala itu kecuali dengan dua tujuan. Satu, mendekatkan diri pada Allah. Nah, innallaha kenapa mereka mendekatkan diri kepada Allah? Pakai ilmu apa mereka? Ada tidak dasar ilmunya bahwa berdoa kepada orang-orang soleh itu mendekatkan diri pada Allah? Paham pertanyaan? Ada nggak ilmu mereka dapatkan? Mungkin tak paham pertanyaan dia. Ya tahu nak sono. Di mana dopek dia nang itu kaji turu. Mosong meminta ke kawali, meminta ke kuburan keramat, minta ke patung-patung berhala, itu mendekatkan diri pada Allah. Mana dapat kaji ni? Hah? Dari Nabi, dari Allah, Nabi sebelumnya, terus di mana? Dari syaitan. Mumtaz, dari syaitan asal. Nah, melalui pikiran-pikiran mereka. Kan sampai hari ini alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang memuja wali-wali keramat, yang mengkultuskan tuan-tuan guru itu, hujahnya sama sampai hari ini. Kita dengarkan. Apa hujahnya? Saya kalau nak menghadap Pak Bupati, Bupati tidak kenal saya. Supaya proposal saya cepat diproses, atau lamaran saya cepat diterima, atau undangan saya dikabulkan untuk acara, harus melalui orang-orang dekatnya, ordal katanya, orang dalam. Sah? Betul itu, betul itu. Saya pernah dulu mengundang PJ Bupati. Dan lalu sampai malamnya oke. Lepas subuh berubah, ada acara mendadak. Buat cek tak mendadak lah, alasan mendadak. Kau nak isa 2 kali buat macam itu dia Ustaz. Dia kecewa Ustaz Yusuf. Terpahat soleh. Mohon ke Allah Ta'ala, ya Allah tunjukkan dan orang bisa nekatnya. Seorang cewek bisa nekatnya lah. Setidaknya membujuknya. Alhamdulillah dapat dan. Kau apa biasanya pada 2 kali tak kecuan tarang jalan-jalan. Artinya kalau sahabat awal tidak okey, tidak kecewa ada kan? Ini saudara tak mau aja ya, tak mau aja, tidak lah apa bonur. Dan memang tak jono hobi bonus sono kira-kira. Cuman kan masyarakat kan ingin nak bosu aja pejabat dulu kan ya. Nah itu kalau dia tak maaf tak dah. Sang presiden datang ke Madinah, telepon dia dubes mah, suara menempat menemaninya. Kalau ndak atau ndak pun dapat kan. Presiden 2 kali tu. Kalau lain ndak kurang adab dan ndak ikut dan totor. Jalannya dan totor. Alhamdulillah lain ndak punya dah. Nyapusan awatnya. Dia waktu dan nulis disertasi 3 skenek lah menulis lain. Alhamdulillah ndak pun sampai. Dia minta ciknya beda 5 minit. Boso je Pak Presiden dan bodoh cerita ni nya. Dan cerita-cerita tak piti cerita dah. Dah ada cerita tak piti dah. Cuman untuk kepentingan karena dan waktu itu presiden lah, presiden mahasiswa Indonesia secara Saudi. Tentu kepentingan presiden berhadapan dengan presiden. Dah lah dia kadang-kadang dah.
5 minit untuk kepentingan seluruh mahasiswa Indonesia di Arab Saudi atau di seluruh dunia. Ada ide yang ingin saya sampaikan waktu itu. 5 menit aja jadilah. Anda dah dapat dari protokoler kan? Anda ada masalah kan? Jadi kalau dan kurang adab, pai dan pak wajib nampai. Tapi kalau dianggap kurang etika, tidak artinya boleh tidak hadir, tidak melanggar tata krama, tidak melanggar ketaatan, loyalitas, ambo minta izin tak pai. Alhamdulillah tak pai. Jadi alhamdulillah. Hanya itu memang harus orang dalamnya nampak ya. Atau tinggi pun ini kan ya. Alhamdulillah siap ustaznya. Alhamdulillah tak apa dia lah tahu sampai pengelak. Tak pengelak. Allah musta'an. Ya studio tak nak contoh itu studio dah. Jadi pejabat tu. Aja lah wadam banu lah. Kena ya. Awak tak lah pak jahit banu awak ber. Mungkin ada misalnya tu Wahabi tu pak nyegaknya kan. Nya pak tu gak mungkin kalau nelo di anti Wahabi. Apa bahaya Wahabi? Nya peje umur pun tak je paham pak ngira. Ai kan peje umur kan. Peje kan lagi Wahabi tu nya. Tapi tak cayo je cerita tu nak no. Allah musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala. Intinya alasannya kalau nak doke capek diproses melalui orang dalam. Itu alasan sampai hari ini masih sama alasannya. Masih sama alasan. Bukan karena itu dicontohkan Allah, dicontohkan Nabi, bukan itu diamalkan para sahabat. Bukan. Tapi seperti kata beliau tadi, bisikan syaitan masuk dalam pikirannya, akhirnya diikuti. Bahwa itu mendekatkan diri pada supaya cepat proses. Lalu kita bilang antum salah qiyas. Mengkiaskan Allah kepada makhluk adalah tasbih. Mentasbih Allah adalah syirik. Yang kedua, qiyas ma'al farik, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Kalau bupati, gubernur, pandandam juga kan ya? Lama tu so dia orang tim seslawan tangannya. Kan ya? Walaupun laba-labi kadang tak ji masuk kita. Hati-hati dulu ustaz tu tak saya jawab dulunya kan ya? Masih pandandam Allah Taala ada dinya itu. Allah Taala ada dinya itu. Tak perlu lobby dah. Kalau sudah dalam Allah tahu sebelum saya niatkan hati keikhlasan itu. Allah sudah tahu. Kalau gubernur kan tak ada. Lah buatin ikhlas mendoanya tiap malam dia. Tapi betulnya pembusuknya. Dia hati-hati dah semandunya bahayanya. Sampainya dah ke gubernur nanti bantai itu tengah. Cayo ke pembusuk dulu lah. Sah? Nya tak tahu isi hati kita. Kalau Allah tahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jadi tidak bisa dikiaskan. Berhadapan dengan bupati, gubernur, presiden, banyak basa-basi. Sah? Kan banyak basa-basi. Tak ada tentunya, apa kutinya saudara saja apa jadi presiden, saya elo oleh Indonesia katanya. Kan ya? Benar tak? Kena banyak musibah kan? Tak ada tentunya, saja apa berkuasa banyak musibah. Kan tak tahu dah? Atau saja apa nomor memuji-mujinya padahal mati. Udah mati? Hanya lampunya pak kali. Tapi kalau Allah tahu dia kan. Jadi tidak bisa dikiaskan. Oleh sebab itu makanya tidak ada dalam syariat Nabi manapun yang menyuruh kita mengambil perantara-perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang seperti itu. Adapun perantara dengan sesuatu doa orang yang masih hidup atau minta syafaat ke yang masih hidup itu adalah dibolehkan. Dibolehkan baik di sini maupun di akhirat nanti. Di akhirat boleh minta syafaat ke Nabi? Apa itu? Apa dia itu? Nyalai duit liak. Lai duit liak. Makanya umat datang ke Nabi Adam. Adam menolak. Datang ke Nabi Nuh.
Nuh beralasan. Datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim sagan. Iya sagan masuk masalah. Datang ke Musa. Dia maknya kan itulah. Datang ke Isa. Macam itu juga. Tapi Isa nyawa itu Muhammad bisa nyanyinya. Ya. Itu Muhammad. Datang orang kepada Nabi Muhammad. Boleh untuk syafaat waktu itu? Boleh. Karena Nabi dah hidup. Boleh berdoa waktu itu? Boleh. Karena orang hidup berdoa untuk kita. Makanya apa yang dilakukan Nabi? Nabi pergi ke bawah aras, sujud lama-lama, memuji dan memuja, memohon kepada Allah SWT, sampai Allah bilang irfa rasak, qul tusma, silakan bicara mau didengar, wasfa'tu syafa, berikan syafaat. Kini boleh enggak? Kini boleh enggak? Enggak. Kalau kini kita minta syafaat kepada yang maha hidup. Siapa? Allah SWT. Makanya berikan kami syafaat Nabi kita, Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Apa caranya? Tadilah banyak-banyak bersolawat. Apalagi istiqamah di atas sunnah. Subhanallah. Adapun dengan menjadikan perantara-perantara orang-orang mati itu, jangan beralasan tadi sama dengan alasan jahiliyah, mendekatkan diri pada Allah. Naam. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Nanti Allah akan menghukum di antara mereka, memutuskan masalah yang mereka perselisihkan itu. Mereka sebenarnya berselisih juga ada masalah itu. Berselisih juga, berselisih sesama mereka dan berselisih dengan kita yang tidak melaksanakan itu. Jelas? Jadi tuan-tuan, berarti tuan-tuan mengafirkan mereka. Sebelum kita mengafirkan mereka, mereka sudah mengafirkan kita. Kalau masalah mengafirkan di setiap golongan ada. Cuman kita tidak boleh sembarangan mengafirkan. Masih ingat 5 stasiun kemarin? Atau belum ya? Iya, secara ringkas, 1, yang melakukan itu mesti balik. Anak-anak tidak masuk. Yang kedua, mesti berakal. Orang mabuk tidak masuk. Orang gila tidak masuk. Yang ketiga, mesti dia tahu berilmu. Mesti dia berilmu bahwa itu syirik. Kalau tidak, harus diajarkan. Ini namanya uzur wal jahal. Ya, mesti ada uzurnya. Maka Syekh Muhammad bin Wahab ketika ditanya tentang orang yang taub di kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau taub di kuburan Syed Ahmad Al-Badawi di Mesir, atau taub di kuburan Imam Syafi'i di Mesir, dan lain-lainnya, boleh enggak dihukum kafir? Dia bilang kita tidak kafirkan orang itu, tidak kafirkan langsung, tapi perbuatannya iya, perbuatannya kufur. Orangnya tunggu dulu. Jadi kita bukan seperti Khawarij seperti yang didakwakan oleh sebagian. Khawarij mengafirkan perbuatan, mengafirkan pelakunya. Kalau kita tidak, perbuatannya kafir, orangnya belum tentu. Perbuatannya syirik, pelakunya belum tentu musyrik. Perbuatannya bid'ah, orangnya belum tentu ahli bid'ah. Karena bisa saja dia nggak tahu. Sahih? Ya kita dulu kan tak tahu, banyak yang kita nggak tahu, sah? Berapa banyak? Kita kan lebar dua-dua tanggal bilang Jumat dulu nggak? Tentu dosa. Nan tentu dah pola kami yang tak awaknya. Karena ya, dan ogin waktu itu nak ajan kami yang murah. Awak hampir dah awak dah dapat. Asli. jadi pola kami yang untuk awan jadi. Waktu nak yatim dulu tu, uang kulit kami yang kumah dah dapat makan lah. Baben ke uang nuangan lama soalnya. Gini lah tak selama tu dia berjamaah takhir tanpa qasar. Ya soalnya jamaah takhir tanpa qasar. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita tak tahu, maka kita tidak langsung hukum mubtadi' orangnya. Ini yang ketiga, syarat keempat, stasiun keempat. Apa? Mesti dia melakukannya dengan sengaja. Orang silap tidak ada hukumnya. Dia sengaja. Yang kelima,
sukarela, bukan karena dipaksa. Sukarela, bukan dipaksa. Ada orang dipaksa buat syirik? Ada. Lalu dia lakukan, musyrik dia? Enggak. Allah yang katakan, Allah yang mengecualikan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa melakukan syirik dan kekufuran, padahal hatinya tentram dengan iman. Itu turun ketika Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu an alihi, ayahnya, maknya sudah syahid di depan matanya. Dia tidak tertahan lagi azab dan siksa yang dideritanya. Dia kalau tidak tahan lagi, akhirnya terpaksa dia mengatakan, memuliakan atau mengucapkan kekufuran Ulu Hubal, yaitu maha tinggi Hubal, itu Tuhan orang Quraisy itu. Akhirnya mereka lepaskan dia. Lalu turun ayat tentang masalah itu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Setelah dia sadar dan siuman dan sudah dibawa ke depan Nabi SAW, Rasulullah, saya binasa, kenapa saya ucapkan ini itu? Lalu Allah yang berikan rekomendasi langsung, enggak, kamu tidak masuk yang kufur. Jadi pelaku belum tentu kafir. Kalau dia dipaksa, mungkin tuan-tuan masih ingat kisah ayah Buya Hamka yang dipaksa oleh tentara Jepang sujud pada matahari bersama banyak kiai dan buya dari se-Indonesia di Batavia. Menjelang terbit matahari mereka berbaris di lapangan di bawah ancaman laras panjang. Ya, ternyata tentara Jepang disuruh sujud ke matahari. Kalau abang waktu itu macam mana? Termasuk sujud ya? Iya tu asal ngaku ya. Asli dia tidak salah. Memang semuanya sujud. Kecuali ayah Buya Hamka. Memang anak singa itu lahir dari induk singa juga. Makanya kan heran kalau Buya Hamka seperti itu. Karena memang induknya seperti itu. Hadza shiblu min zakal asad. Jadi kalau ada anak kita penakut, jangan salangnya dulu, awak pengacu. Kalau anak awak lokek, jangan salangnya dulu, awak dan kedakut. Bisanya. Tapi kalau anak acah dia, anunjuklah anak denunya. Anak denunya. Padahal amak maju. Tapi ya juga walaupun amak maju, kalau nak diberi kesempatan dia ayah, tak dapat kan? Terkadangnya amak wadur kan dapat mau jawab dia dah. Nyinya tukang mangkunya, tukang mengokeh. Janganlah salah ngambak dulu lah. Nah, cuman untung kalau dapat ayah yang baik, kecukupan untuk amak maju, jangan bangga lah. Kau juga bersama nomor. Kan tak bagian dah. Tak tahu curinya dan tahu ininya. Dan tahu ini dia apa bisa dia dan tahu. Coba lah ngokeh. Jadi kerjasama itu bagus. Tapi kaum muslimin muslimat, akhirnya ditanya oleh Buya Hamka ayahnya, kok bisa ayah tahan seperti itu? Ini jawabannya sederhana, nak, mati itu sama nyongnya, sama sakit. Tidak ada mati yang tidak sakit. Ditembak sakit juga, mati tanganlah entang mah, bahkan mati tambah galak pun sakit. Tidak ada mati yang tidak sakit. Kalau gitu jalang mati sekali namanya. Nak kena tembaklah. Cuman saya ingin mati dalam keadaan tegak, punya izzah dengan Islam dan iman. Saya tidak mengambil rukhsah. Walaupun halal saya mengambil rukhsah. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Tapi saya lebih baik berani dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siap dia untuk syahid. Yang lain belum siap barangkali kan? Nah, yang lain belum siap. Dan itu uzur mereka. Subhanallah. Jelas ya? 5 bang ya? Ingat tuh, jangan kami tidak sembarang ngafirkan orang deh. Mengafirkan perbuatan belum tentu mengafirkan pelakunya. Membid'ahkan perbuatan tidak otomatis membid'ahkan pelakunya. Makanya kalau takwi disebut bid'ah, jangan buat bid'ahnya.
Antum suka juga bid'ah hasanah tuh, tapi disebut ahli bid'ah marah. Kalau saya memang antum sebut bid'ah, sebutlah, walaupun saya tidak pernah suka bid'ah, tapi terbuat oleh saya mungkin banyak saya tidak tahu, atau saya berijtihad kadang-kadang ya terpaksa melakukan bid'ah ini untuk mengejar sunnah yang lebih besar. Jadi kalau tak buat tu tolong nasihati bang. Dia langsung kalau di medsos kayaknya bid'ah tapi buat bid'ah sekojonya kan. Jelas ya. Kadang-kadang ada situasi yang kadang-kadang kita harus membuat pertimbangan. Apa je? Astagfirullah, azan. Iyalah, azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Hayya 'alas salam. la haula Hayya 'alas salam. la haula Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah. la haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma La ilaha illallah. wa la syukurna salli Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imati billahi min kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tujuan pertama adalah untuk taqarrub ilallah. Mereka menganggap itu sebagai pendekatan pada Allah. Menurut apa? Logikanya. Menurut perasaannya. Ada bukti? Enggak ada bukti. Terus kenapa mereka lakukan? Itu yang kami dapatkan. Guru-guru kami, tuan-tuan guru kami, buya-buya kami, kiai-kiai kami mewariskannya kepada kami. Jelas? Itu yang mereka dapatkan, nenek moyangnya melakukan. Tidak pernah mereka teliti apakah ada dalilnya atau tidak. Ini kan dulu kan ceramah tidak pakai dalil kan? Perkataan kiai itu ada dalil. Sampai sekarang masih ada yang mengkampanyekan itu. Tidak usah tanya dalil. Sebab kiai tidak mungkin salah. Masya Allah, ma'asum. Jadi perkataan kiai sama dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Itu ngaji setu. Ngaji setu ya. Kalau sekarang agak susah sedikit. Orang nanya dalil terus. Tidak usah buat dalil, sahihnya buyanya. Tidak usah buat sahih, tope pengambilan dalilnya. Jadi payah ceramah gini. Dan harus begitu memang. Semakin selektif jemaah, kata Imam Al-Auza'i, semakin tinggi ilmu ulama. Tapi semakin jemaah monggo enggak, ya cik mau angguk-angguk aja, tidak seleksi, semakin masuk ayam ulama. Kan ya? Apa nyinyol? Tidak berilmu adalah jadi kiai aja. Nah, modal 10 airnya jadi ulama gadang lah. Pakai sorban.
Enggak. Orang kalau nak jadi ulama tu lama beradu lutut dengan ulama. Ya sejak kene ele main di Surau Tawi. Kan ya bang? Ya, kalau nak pun hafal juz 30 juz 30 minimal 8. Satu. Kalau anak-anak kini alhamdulillah 30 juz susah ya. Kalau ada dulu enggak ya juz 30 aja. Lah khatam tu. Kan ada pesta khatam Quran awak dulu. Awak kecen dah lu khatamnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kau enggak dari Wadduha sampai An-Nas. Itu dia khatam awak dulu tu. Kan iya saya, hendaknya kalau generasi khatam pula. Memang 30 juz main tu. Awak dulu kalau 30 juz ya kami dulu Ustaz, tak mau aja. Ya Ustaz kan lah angkatan cucu dia kami ya. Tak mau. Kan ni kan lah tambah apa Ustaz lahir? Hah? 85 angkatan cucu. Alhamdulillah. Ya kalau masakan itu yang khatam dulu memang itu. Juz 30 dulu tiap. Nah. Itulah sebab khatam Quran, Allah musta'an. Jadi sekarang enggak, memang harus berdalil. Kalau masa jahiliyah memang enggak ada nanya-nanya dalil dah. Di masa jahiliyah sebelum Nabi, itu mereka enggak ada nanya dalil. Yang ditanya adalah legal atau tidak. Tidak tanya halal waktu itu legal, didukung oleh aturan tempatan atau tidak, kearifan lokal. Kalau mas jalan, kalau ditolak oleh masyarakat, nanti itu pun dibincangkan pula. Akhirnya kalau terpaksa terima mereka. Tapi kalau ngaji agama mesti berdalil, mesti ada alasan ilmunya. Karena agama ini bukan agama bikinan manusia. Kalau bikin manusia ya pikiran dasarnya. Makanya tadi samo Tuhan menyanyi mau samo jelawaknya kan ya. Itu yang dulu yang membuat orang kafir Quraisy datang ke Nabi. Kalau pone waban tamatnya. Ya, kita dah capek ia punya keskat antara agama kita. Kan dulu kan alhamdulillah dan sampai kini kata alhamdulillah masih merasa ada batasan antara kita dengan saudara sebangsa kita yang beragama lah, dan itu harus ada. Lalu itu yang boleh mau dihilangkan oleh orang-orang yang tadi akidahnya yang hanya sampai pada tiada pencipta kecuali Allah. Kalau masalah ibadah tu bebas kita melakukan. Ya mulut mereka berasap mengatakan itu. Segala hukum-hukum yang berkaitan dengan operasional. Apa maksud operasional? Ya salat, puasa, zakat dan sebagainya. Hukum negatif kata mereka, hukum positif. Nah, itu bersifat temporer. Apa makna temporer? Di zaman Nabi sesuai. Di zaman kita? Zaman kita kalau tidak sesuai boleh ditolak, boleh ditolak katanya. Ya, Abu Jahal itu juga alasannya dulu. Kalau tidak sesuai dengan masyarakat Mekah boleh ditolak, bahkan wajib ditolak. Hanya Islam itu di mata orang jahiliyah sama. Jahiliyah Arab menolak Islam karena tidak sesuai dengan kearifan lokal. Jahiliyah Nusantara menolak Islam juga dengan alasan tidak sesuai dengan kearifan kenusantaraan. Intinya apa? Mereka menolak Islam. Menolak Islam. Lalu dipakai teori-teori yang menipu tadi. Menipu, dibuat contoh-contoh. Ada sebagian hukum turun karena ada kasus. Jalannya ada hukum turun karena kasus, hukum li'an, hukum ini sebagainya. Mereka lupa bahwa sebagian besar hukum turun tanpa sababun nuzul. Nah, cuman kalau orang yang tidak berilmu dengar itu, mereka bermerek profesor doktor, tentu lebih percaya daripada LC. Lucu. Apa celah lucu LC-nya? Hah? Tidak LC. Tidak itu. No. Kepanjangan LC. Hah? Apa? Langsung ceramah. Tapi kaum muslimin, karena memang mungkin dari segi kecerdasan mereka lebih cerdas, tapi dari sisi ilmu mereka tidak apa-apa. Karena yang banyak dinilai sekarang orang ada kecerdasan, bukan ilmu. Sah? Adalah
Dasan. Tak malu cadik ke lah. Tahu cadiknya? Cadik bang. Tak cerdas maksudnya cadik. Cadik berurusan. Uang tak bisanya bisa deh. Kan ya? Sebanyak-banyak lah jadi itu. Tak dipandai orang tapi cadik. Cadik pahamnya? Nah, jadi, aku nanya itu lagi karir. Ya, caklah kapal lo melulu. Asalnya tanduk. Mengenai. Kalau anda tanduk harus kono, palo harus berasio. Kalau ke melulu, palo ndak lah. Tanduk harus nganai, tapi palo ndak boleh melulu. Harus bersih. Itu yang ndak bisa orang. Nah, kalau kita harus begitu. Tanduk jangan sampai palo jangan sampai melulu, tapi tanduk harus menganai. Nah, kok menampung saya sampai tak duduk. Menampung sampai tak duduknya kalau tagak je lah awak tampung sudah itu. Allah Ustaz. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Innallaha la yahdi man huwa kadzimun kafar. Allah tidak akan memberi hidayah kepada para pendusta dan para pengingkar, orang-orang kafir. Mereka melakukan sudah berdusta. Apa bukti dusta? Tidak ada dalilnya. Orang yang mengada-ngada agama tidak berdalil, namanya pendusta. Lalu datang dalil yang benar, didustakannya, kafir, mengingkarinya. Awak untunglah tidak di zaman Nabi kita hidup. Kalau sempat di zaman Nabi kita hidup, lalu kata Nabi, Allah di langit, oh tidak bisa ada Nabi, Tuan-tuan, kalau sempat Al-Quran turun Ar-Rahmanu ala arsyis istawa, itu dia tuan-tuan debat Rasulullah tidak masuk akalnya. Masuk apa hukum kata turun? Woi, jawablah. Nabi bilang Allah di atas, lalu tuan-tuan debatnya tidak mungkin, tidak masuk akal dan Nabi. Apa nama waktu turun? Hah? Cik tahu kau wajahnya? Ya kata Allah di atas, tidak Rasulullah salarun. Apa nama waktu? Dia payah nyambui kafir. Di zaman Nabi kafir, menolak firman Allah, menolak sabda Rasulullah. Zaman Nabi apa nama? Hah? Kafir. Makanya ada sahabat nolak? Tidak ada, karena mereka mukmin. Nah, cuma awak ada duit tak di zaman Nabi, tidak bisa mengapirkan uang dunia. Sebagaimana mereka juga tak boleh mengapirkan sembarangan. Ini sama sembarangan nyabui awalnya. Yang nyabui Allah di hati, tak keyakinan orang Islam dudanya. Mak terkoju, dia tak boleh mengapirkan, tapi langsung kapir dah. Kan umat Islam wajib meyakini Allah tidak bertempatnya. Apa dalil? Allah mawjudun bila makan hadis palsu. Taib. Lalu kalau ada yang meyakini Allah di atas, itu bukan keyakinan orang Islam katanya. Berarti keyakinan orang. Nah, jadi itu kadang kau jono Allah habis kau ngapirkan uang kau jonya. Ini kita tu ya kau jonya sama. Jadi kalau masalah mengapirkan ada di semua golongan. Ada di semua golongan. Cuman ada yang pakai kaedah yang benar, ada yang pakai hawa yang besar. Bagaimana supaya orang salah saja, bukan karena ada dalil. Kalau kita menyebut yang salah ya tentu dengan penyolang, dengan yang kebenarannya tidak diragukan, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman as-salafu as-salih. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua itu wadalilus syafa'ah, ingin mendapatkan syafaat, menyembah dan doa kepada selain Allah itu, beribadah kepada selain Allah itu karena ingin dapat syafaat. Saya mengatakan wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah ya kepada selain Allah yang sedikit pun tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat bagi mereka.
Tapi mereka berkata wa yaqulun, mereka mengklaim haula'i syufa'auna indallah, ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Semacam koneksi tadilah, orang dalam tadi, orang dalam. Baik, benar enggak ini? Tentu kita tanya lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini disebut Allah sebagai beribadah kepada selain Allah. Berarti beribadah kepada Allah syirik apa tidak? Ya syirik. Alasan mereka apa? Untuk mendapatkan syafaat. Tapi dapat atau tidak? Tidak. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Makanya saya mengatakan wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu terbagi dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Syafaat yang dinafikan, artinya tidak ada diterima. Wa syafa'atun muthbatah, syafaat yang ditetapkan, yang diterima. Fasyafa'atul manfiyah makanat tutlabu min ghairillah. Syafaat yang tidak diterima adalah yang diminta dari selain Allah. Taib. Fima la yaqdiru alaihi illallah, pada sesuatu yang tidak dikuasai kecuali Allah. Tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Orang mati bisa bersyafaat? Tidak, berarti dia tidak memiliki. Faqidus syai' la yu'ti. Tapi kalau seandainya orang hidup kita minta syafaatnya, bisa? Bisa. Ya Ustaz kan rajin ibadah, Ustaz insyaAllah dekat pada Allah, tolong lobby Allah, boleh tak? Bang, boleh tak? Ni duit nembau, boleh apa tak? Tak apa nak bang minta doa kan? Tolong doa anda Ustaz, tak apa nak? Boleh tak? Saya repahaya tu. Duit nembau tak lah, mati lah. Berarti sanggup dan melakukan tak? Ya sanggup. Tolong. Dia dah bahasa lobby tadi, makanya itulah, minta maaf dan salah bahasa dan kan berdoa untuk orang lain kan sama dengan melo salah doh. Tolong Ustaz, salah bahasa enggak? Mungkin tak biasa aja ya. Boleh tolong doang dan ya Ustaz. Boleh enggak? Itu namanya apa? Syafaat nomor, memberi syafaat di sisi Allah. Sanggup dan melakukan? Sanggup. Silakan. Tapi lah mati dan Ustaz tak konang lainnya boleh ya? Apa sebab? Saya tidak punya kesanggupan lagi untuk melakukan itu. Maka yang syafaat seperti ini manfiyah, dinafikan. Apa sebab? Karena pada asalnya syafaat itu tidak ada kecuali dengan izin Allah. Sekarang ada tidak izin dari Allah minta syafaat kepada orang mati? Ada? Ya dia sendiri yang butuh syafaat kita. Tapi kalau Abang Sawit tolong doaan ayah dan meninggal Ustaz, boleh tak? Hah? Tak boleh? Tolong doakan ayah saya yang sudah meninggal. Bukan maksud bukan maksud doakan ayah dan meninggal, dah itu lah. Itu tak abang nak warisan lu. Tolong doakan ayah saya yang sudah meninggal, boleh tak? Boleh. Nah, tapi kalau wasunya yang tolong si doang dan mulia, hah? Enggak. Jadi itu kaum muslimin. Jadi syafaat ini manfiyah. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Al-Baqarah 254. Hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan. Allah yang beri, dia pula yang meminta sama kita ya. Subhanallah. Untuk siapa? Untuk kita. Harusnya malu kita Pak ya. Sebenarnya tidak perlu Allah minta lagi, kan dia yang beri. Harusnya kita infakkan aja tanpa diminta. Tapi awak memang pelupa bang. Nyawa non lupa dia. Kalau bayu lupa tau kan ya. Membayar lupa terus. Tapi minta. Hah? Kau nak tonton lupa minta, kalau tak lah kan tak lah.
Tapi membahayu kalau Ta'ala, kau dah lupa tak? Sering lupa. Allah musta'an. Maka Allah ingatkan. Infakkanlah sebagian dari yang kami rezekikan pada kalian sebelum datang hari yang tidak ada lagi di dalamnya pertemanan. Tidak ada lagi padanya jual beli. Dan tidak ada lagi syafaat. Berarti hukum asalnya syafaat tidak ada. Kecuali yang Allah izinkan. Nah, ada tak izin kita minta ke wali fulan? Enggak ada kan? Terus kenapa tu minta? Berarti permintaan ilegal. Kalau permintaan akan jadi temuan nanti. Itu harus hati-hati kita. Kalau sudah jadi temuan tak seperti yang diharapkan. Mat, catat judul. Tidak seperti yang diharapkan. Untuk malam esok. Ini tadi nanya judul kan. Kini kodua. Nah. Tidak seperti yang diharapkan. Kalau nak nanggung kan suara. Ada alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, dinafikan itu semua. Tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Ini hukum asalnya. Tapi apakah benar-benar tidak ada lagi jual beli hari itu? Tidak ada lagi pertemanan hari itu? Tidak ada lagi syafaat? Ada. Yang Allah izinkan. Yang Allah izinkan. Seperti orang riba terpaksa menjual pahalanya dengan membayar ribahnya selama di dunia. Ganti. Habis pahalanya, ambil dosa itu orang untuk kita. Oleh sebab itu jangan sembarang je riba lah. Ini kabar-kabar 98% umat Islam beriba. Kan ya Ustaz? Ustaz aja tak aman dari riba. Wah nanti tegur kan, Ustaz tak riba Ustaz. Ini memang awak je kini dunianya. Nyawa ambil dosa awak, ambil dosanya. Astagfirullah. Hanya memang munasabah memang macam itulah. Inyo tangan citong awak contoh. Tapi caklah kau dapat cak inyo ambil dosa awak, Ustaz awak jangan ambil dosanya. Jadi bantilah awak. Nah, ini memang kadang-kadang subhanallah setan pandai masuk. Inyo memang awak je. Riba, nauzubillah. Kemudian tidak ada pertemanan, ada al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang-orang yang berteman, berdekatan pada di dunia, hari itu jadi musuh. Kecuali orang bertakwa. Maka nanti orang yang berteman di atas ketakwaan, taat kepada Allah, di akhirat saling memberi syafaat juga. Siapa yang izinkan? Allah. Kemudian wala syafa'ah. Tidak ada syafaat dari itu. Ada, tapi liman azinalah. Siapa yang Allah izinkan. Tapi hukum asalnya tidak ada. Maka jangan coba-coba mencari-cari jalan yang tidak diadakan itu. Mau syafaat? Mau syafaat? Minta sama yang mengizinkannya. Allah Subhanahu. Jangan minta sama Habib. Jangan minta sama wali. Jangan minta sama Nabi. Jangan minta sama malaikat. Karena mereka tidak memilikinya sekarang. Tapi minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak perlu lagi mengkeramatkan kuburan-kuburan palsu itu. Ini banyak kurban keramat palsu. Termasuk kuburan Ahmad Badawi itu Ustaz ya, palsu juga. Artinya tidak walinya sana udah. Kabar-kabar tak jadi. Cuman karena setan pandai buat kejadian-kejadian aneh di sekitar situ. Ya, dan orang tak berilmu kan buat tak kicu. Kentarang itu kicu. Kentarang tak kicu. Yang tak berilmu. Nah, atabalah syekh-syekh subuhat yang melariskan itu. Inya tak berdoa doa menyerunya. Main-main di kata-kata. Inya berdoa doa tak menyeru. Lah, banyak syekh-syekh subuhatnya macam itu. Kami kau kira tak berdoa ada ustaznya. Tapi menyeru hai Sayyid Badawinya tu berdoa ada hai Allah nyawa kan ya Allah je ya Sayyid kesamunya jadi itu
Subhanallah, mereka lupa bahwa kalimat nada juga dipakai untuk doa. Wa nada Nuhur rabbahu. Nuh berdoa kepada Rabbnya. Tak memanggil makna situ. Walaupun makna memanggil tapi maknanya berdoa. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang banyak ahli syubhat yang main di bahasa sekelas dengan man salaka tariqan yaltamizu bihi ilman. Siapa yang suluk melalui satu tarekat dapat ilmu ladunia. Hadis tak macam itu paham tak sahabat anda. Tapi apa? Main di bahasa. Man salaka yasluku sulukan bahwa suluk. Jadi siapa yang masuk suluk. Tariqan jalan. Nah, tarekat tu kan jalan menuju Allah. Maka siapa yang suluk ikut tarekat, Allah mudahkan masuk surga. Hanya main cocok logi. Itu yang dipraktekkan oleh para nabi dan para rasul. Nah, mereka yang mereka maksudkan mansalah tariqan contoh Nabi Musa. Nah, disuruh di Allah berguru ke Nabi Khadir. Tu pakai selubungnya. Pakai selubung. Kan suruh adanya musafir berbekal sampai ke Majma'il Bahrain di pertemuan dua laut. Sampai duit ikan di situ lihat. Jadi kaum muslimin sampai dah di tesnya taklah garang tong tanggung dah. Berat tesnya. Naik kapal. Numpang gratis. Sudah itu bawa usang lah kapal tu. Tu tak bohongi Nabi Musa saja. Nabi Musa tentu dan tuan-tuan banyak. Ingkar mungkarnya luar biasa. Kau mungkar gajinya. Lupa tadi janji masang. Orang tak akan sabar dahnya. Jadi itu wasul aja. Jibaji. Anak-anak. Tiba-tiba dibunuh lah dia. Qatalta nafsan zakiyatan. Nampak orang bunuh paji bang. Sebunuh kadang tak jadi orang lapir apalagi bunuh haji. Sudah itu Rasulullah minta jadi tamu di situ. Tak ada tamu. Tentu Nabi nak jamu ni mak. Awak mau jadi apa? Jadi wali. Tak temu jadi tamu lah wangi. Jangan, ini Nabi. Tak temu jadi tamu. Na'udzubillah. Tak tahu mereka. Orang-orang rela tak temu. Sudah itu bosok dinding tembok yang hampir runtuh di konjong lah dia. Wanginya Musa. Awak kalau kau tulak sih kau buat elok jual. Akhirnya ika hadza firaqu baini wa bainik. Asal itu tuan-tuan yang ajak 10 hijrinya nyala jadi ulama kah? Jadi ulama kah? Gadang. Dipakai dalil man salaka tariqan. Kan aneh jadi apa namanya pelesetan dan penyelewengan pemahaman tadi. Kemudian wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang zalim. Itu syafaat yang dinafikan. Kemudian wasyafa'atul mutsbata, sedangkan syafaat yang ditetapkan dan diterima itu adalah iyallati tutlabu minallah, yang diminta dari Allah. Wasyafi' mukarramun bisyafa'ah. Orang pemberi syafaat itu dimuliakan dengan syafaat itu. Wal masfu'u lahu, dan yang orang diberi syafaat man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izin. Yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridai perkataannya, Allah ridai amalnya setelah izin yang didapatkan. Kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin Allah. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tadi, orang-orang musyrikin tadi, yaitu mendekatkan diri pada para wali, mendekatkan diri pada para berhala-berhala itu, sebenarnya mereka tahu sendiri dan paham bahwa berhala itu hanya sekedar mendekatkan diri pada Allah. Untuk beri syafaat atau mendapat syafaat di sisi Allah, ternyata itu dinafikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu perlu lagi kita pergi ke kuburan keramat, perlu lagi kita untuk minta melalui wali yang sudah mati,
Nah, wali masih hidup banyak. Kan wali desa masih hidup. Entah doakan sama beliau. Halal, formal, legal. Enak daripada pergi ke mana-mana tuntut pergi. Untuk mendapatkan doa yang belum tentu dikabulkan. Atau mungkin tidak dikabulkan. Karena itu dilarang. Ya, walaupun legal kadang tetapi tidak halal. Karena legal secara aturan negara kan tidak boleh pula dilarang kan. Ya, orang berkeyakinan masing-masing. Tapi menurut agama tidak halal. Wallahu ta'ala alam. Ini kaidah kedua, yaitu orang-orang yang tadi memusuhi Nabi itu, mereka berkeyakinan Allah pencipta, tapi mereka beribadah kepada selain Allah itu tujuannya adalah mendekatkan diri pada Allah dan untuk mendapatkan syafaat. Kira-kira sama tidak dengan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin hari ini? Sama enggak? Sama kan? Orang-orang pergi ke kuburan wali-wali itu untuk apa? Nah, ambil jawaban ulang dekat jilid. Minta syafaat. Minta syafaat atau minta lobnya. Atau minta atau mendekatkan diri pada Allah. Karena alasannya tadi melalui orang dalam. Oleh sebab itu maka kita ingatkan umat kita supaya tidak terlibat melakukan itu. Bukan untuk menyalah-nyalakan amalan orang, enggak, atau merendah-rendahkan pemikiran orang, tidak. Karena banyak di antara mereka yang tidak mengetahui itu. Korban orang-orang tidak berilmu. Korban orang-orang tidak berilmu. Wallahu musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Sekarang tidak ada pertanyaan. Kalau tengok jam kan tidak ada pertanyaan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.